Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video kali ini menjumpai sahabat dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Ahmad Syafi'i di channel Sahabat Pelajar Digital. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yaitu pada elemen 2, perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dengan capaian pembelajaran pada akhir fase E. Peserta didik mampu menjelaskan perkembangan manajemen perkantoran modern, tools pendukung kerja di era digital, work from home atau work from anywhere, otomatisasi kantor, perkembangan revolusi industri 4.0. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk pada materi kelima dengan bahasan yaitu konsep otomatisasi perkantoran, dengan pokok bahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama yaitu konsep otomatisasi kantor, yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan aplikasi otomatisasi kantor, pengguna otomatisasi kantor, atribut dan keuntungan otomatisasi kantor, dan yang terakhir adalah fungsi otomatisasi kantor. Baik sahabat sekalian, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep otomatisasi kantor. Sebagaimana kita pahami, otomatisasi perkantoran mengacu pada beragamnya mesin komputer dan perangkat lunak yang digunakan untuk secara digital, yaitu membuat, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan menyampaikan informasi kantor yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan sasaran dasar. Penyimpanan data mentah, transfer elektronik, dan pengolahan informasi bisnis elektronik terdiri dari kegiatan dasar sistem otomasi kantor. Sebagaimana kita ketahui, otomasi kantor membantu dalam menyetarakan atau mengotomatisasikan prosedur kantor yang ada. Jadi di sini tulang punggung otomatisasi kantor adalah LAN yang memungkinkan pengguna untuk mengirim data, surat, dan bahkan suara di semua jaringan. Semua fungsi kantor termasuk dikte, pengetikan, pengarsipan, penyalinan, fax, telex, mikrofilm, dan manajemen catatan, operasi telepon, dan switchboard telepon termasuk dalam kategori ini, otomasi kantor. Jadi di sini otomatis kantor adalah istilah yang populer di tahun 1970-an dan 1980-an ketika komputer desktop meledak ke tempat kejadian. Salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan otomatisasi kantor adalah penerima pengguna. Baik, sekarang kita bahas tentang konsep otomatisasi kantor. Konsep otomatisasi kantor dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, proses yang terjadi di dalam kantor serta proses manufaktur selalu mengarah pada otomatisasi. Yang kedua,
otomatisasi kantor selalu berkembang dari aplikasi terpisah dan tidak terencana ke aplikasi terencana dan terintegrasi. Selanjutnya, otomatisasi kantor dapat memudahkan untuk menerima dan mengirim informasi. Kemudian, otomatisasi kantor dapat memberikan manfaat lumayan besar melalui pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya, otomatisasi kantor sebagai pelengkap metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Itu sahabat sekalian tentang konsep otomatisasi kantor. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan aplikasi otomasi kantor. Nah, di sini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pilihan aplikasi otomatisasi kantor dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, jenis organisasi. Di saat manajer di perusahaan dengan satu lokasi tidak akan mempertimbangkan konferensi audio dan video. Yang kedua adalah pilihan pribadi. Manajer yang memilih komunikasi tatap muka tertarik pada konferensi video dan memanfaatkan kalender elektronik. Yang ketiga, paduan manajer sumber daya yang tersedia. OA dibatasi oleh sumber daya OA yang tersedia di dalam perusahaan. Selanjutnya, siapa saja pengguna otomasi kantor? Nah, di sini pengguna otomasi kantor biasanya digunakan oleh semua orang yang bekerja di kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori pengguna otomasi kantor, yaitu yang pertama adalah manajer, orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan, terutama SDM. Yang kedua, profesional. Profesional tidak mengelola orang, tetapi menyumbangkan keahlian khusus mereka, sebagai contoh pembeli, tenaga penjualan, dan asisten staf khusus manajer. Dan profesional secara kolektif dikenal sebagai pekerja berpendidikan. Yang ketiga, sekretaris, biasanya ditugaskan kepada pekerja berpendidikan tertentu untuk melakukan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal rapat. Yang keempat, karyawan administratif, melaksanakan tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan menyimpan dokumen. Pembahasan selanjutnya yaitu atribut dan keuntungan otomasi kantor. Diamati bahwa ada pertumbuhan pesat dalam pengguna sistem otomasi kantor. Dari beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan alasan sebagai berikut, yaitu nilai informasi dan ledakan informasi, peningkatan biaya kantor dan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas kantor, ketersediaan peralatan dan keterampilan. Sejumlah besar organisasi diuntungkan oleh otomatisasi kantor karena keunggulan berikut terkait dengan sistem informasi sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih baik, peningkatan kualitas kerja, keputusan yang efisien, layanan yang lebih baik bagi pelanggan, dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas organisasi. Lalu apa saja fungsi otomasi kantor?
sini dijelaskan kantor yang berbeda melakukan fungsi dasar dan operasi yang sama terlepas dari jenis dan ukuran kantor. Mungkin ada pembuatan dokumen asli dan memberikan input ke sistem otomasi dan dokumen yang diterima di luar. Ada ekstraksi data untuk presentasi lebih lanjut sebagaimana diperlukan, menyimpan dan mengambilnya untuk referensi selanjutnya. Komentar, catatan, dan referensi. Komentar, catatan, dan referensi tambahan dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan menduplikasi dokumen untuk didistribusikan. Untuk mentransfer dokumen dan komunikasi ke individu yang berbeda, otomasi kantor memanfaatkan secara ekstensif komunikasi data dan fasilitas jaringan. Fungsi lain dari otomasi kantor adalah penyajian data baik di layar untuk inspeksi visual atau dalam bentuk cetakan atau dalam bentuk lain yang diperlukan oleh pengguna. Itu sahabat sekalian terkait materi kita hari ini, yaitu konsep otomatisasi perkantoran. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.